Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk meneruskan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar di materi yang kedua, tentang perakitan komputer pada bagian yang kedua. Baik, dimana di materi kedua, di bagian pertama kita telah mempelajari poin-poinnya. Yang pertama 2.1, mengevaluasi komponen untuk merakit komputer. Kemudian 2.2, menguasai tata cara perakitan komputer dengan tepat. Nah, kita juga sudah melaksanakan praktek meskipun baru melalui simulasi perakitan komputer di bagian pertama. Nah, di bagian kedua kita akan membahas poinnya 2.3, menguji hasil perakitan komputer. Kemudian 2.4, mengidentifikasi bit kode, dan 2.5, mengkonfigurasi dan melakukan setting BIOS. Baik, kita mulai. 2.1, menguji hasil perakitan komputer. Setelah selesai melakukan perakitan, langkah selanjutnya adalah tahap pengujian hasil perakitan komputer dengan cara menyalakan komputer dan mengatasi permasalahan yang umum terjadi. Jika ada berikut beberapa permasalahan yang biasa terjadi ketika kita selesai melakukan perakitan komputer. Baik, yang pertama, komputer atau monitor tidak menyala. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh switch atau kabel daya belum tersambung. Untuk mengatasinya, pastikan kabel daya kondisinya baik dan sudah tersambung ke sumber daya listrik. Kemudian yang kedua, card adapter tidak terdeteksi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemasangan card belum pas ke slotnya. Nah, untuk mengatasinya, card adapter tersebut dibuka dulu, kemudian dipasangkan kembali dan yakinkan bahwa card adapter tersebut sudah terpasang dengan pas. Kemudian yang ketiga, LED harddisk menyala terus. Hal ini kemungkinan disebabkan ada pemasangan kabel konektor atau ada pin yang belum pas terhubung. Nah, LED di sini biasanya di DPU atau di casing suka ada LED. Nah, biasanya kalau misalnya harddisk dalam keadaan terbaca dengan baik itu tidak menyala terus, tapi kadang nyala kadang tidak. Nah, jika harddisk menyala terus, coba cara menanganinya, kabel konektor yang ke harddisk dan kabel power juga itu dicabut, kemudian dipasangkan kembali dan yakinkan sudah pas terhubung. Kemudian yang keempat, power supply menyala tapi tidak muncul gambar, atau power supply menyala, kipasnya muter ya, tapi tidak muncul gambar di layar monitor. Nah, ini kemungkinan disebabkan pemasangan memori atau RAM yang tidak pas. Cara menanganinya, cabut dulu RAM-nya, pastikan komputernya dalam posisi mati ya. Setiap melakukan penanganan tadi dari poin pertama, pastikan komputernya dalam kondisi mati, kemudian RAM-nya dicabut dulu, kemudian dipasangkan kembali. Baik, selanjutnya mengidentifikasi bit kode. Baik, salah satu untuk menguji komputer ya setelah perakitan adalah mengidentifikasi bit kode. Apa itu bit kode? Bit kode merupakan hasil tes awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut dengan istilah POS atau Power On Site Test. Mengenai BIOS nanti kita akan bahas lebih jauh di poin 2.3 ya. POS atau Power On Site Test adalah tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan benar sebelum melakukan booting. Baik, bip kode merupakan bunyi bip ya dari sebuah speaker yang dikeluarkan oleh komputer saat mendeteksi masalah pada proses POS tadi. Nah, kurang lebih bentuknya speakernya seperti ini. Dia tertanam di motherboard atau di dalam CPU ya, di dalam casing maksudnya. Setiap BIOS memiliki kode bip yang berbeda tergantung merek BIOS yang terpasang pada motherboard. Nah, untuk diketahui, terdapat beberapa jenis BIOS sesuai dengan perusahaan yang mengeluarkannya. Antara lain ada Word BIOS, ada Ponic BIOS, ada AMI BIOS,
ada OM BIOS, dan masih banyak lagi sebetulnya ya jenis-jenis BIOS. Nah, berikut saya tampilkan di sini ada beberapa kode BIP dari tiga jenis BIOS. Yang pertama dari kode BIP AMI BIOS. Nah, misalkan kalau misalnya BIOSnya merupakan jenis AMI BIOS, ada bunyi BIP 1 kali BIP pendek ya. Nah, itu diagnosanya adalah PC dalam keadaan baik, dan itu otomatis biasanya komputer langsung menyala dan layar muncul. Jika ada gejala misalnya BIP panjang ya, ada suara BIP panjang, itu kemungkinan ada masalah di memori. Dan ada beberapa lagi ya gejala-gejala kode BIP pada AMI BIOS, kemudian ada pada Phonic BIOS, kemudian di About BIOS. Silakan untuk dibaca dan dipelajari dari kode-kode BIP berikut ya. Baik, selanjutnya poin 2.3, mengkonfigurasi dan melakukan setting BIOS. Nah, BIOS kurang lebih tampilannya seperti ini. Apa itu BIOS ya? BIOS atau singkatan dari Basic Input Output System merupakan perangkat lunak komputer atau sistem yang berfungsi mengenali dan menyiapkan perangkat keras saat pertama kali komputer dinyalakan. Nah, program BIOS tersebut disimpan dalam sebuah chip, kurang lebih gambarnya seperti ini, yang bernama ROM ya, atau Read Only Memory, yang terpasang pada motherboard. Memori tersebut bernama CMOS. Kurang lebih gambarnya seperti ini, dia terdapat di motherboard. Nah, BIOS dapat berfungsi meskipun komputernya dia tidak ada daya listrik, tapi settingan BIOS tetap tersimpan. Kenapa? Karena ada baterai CMOS. Nah, dia sama tertanam juga di motherboard. Kurang lebih bentuk baterainya seperti ini. Apa itu baterai CMOS? Baterai CMOS berfungsi menjaga agar settingan yang telah diset pada BIOS seperti waktu tidak hilang atau tidak kembali ke settingan awal meskipun komputer kita dimatikan dan tidak ada daya listrik. Nah, kita mungkin sering memperhatikan meskipun komputer dimatikan atau tidak ada daya listrik, tapi settingan tanggal tetap tidak berubah. Nah, ini karena ada baterai CMOS ya. Nah, biasanya settingan BIOS meliputi yang pertama pengaturan tanggal dan waktu, kemudian pengaturan urutan media booting. Nah, pengaturan urutan media booting ini biasanya dilakukan saat kita melakukan install ulang komputer. Nah, biasanya yang kita lakukan nanti booting awal itu di media operasi sistem, program operasi sistem, baik berupa CD ataupun berupa flash disk. Nanti kita praktekkan. Kemudian pengecekan CPU, RAM, hard disk, DVD drive, dan pengaturan hardware apakah akan diaktifkan atau tidak diaktifkan, enable atau disable, dan masih ada beberapa lagi settingan yang lain. Langkah-langkah masuk ke menu setting dan konfigurasi BIOS. Yang pertama, untuk kita bisa masuk ke menu BIOS ya, yang pertama ketika komputer mati kemudian kita nyalakan, tunggu beberapa saat sampai keadaan layar menjadi menyala atau black screen ya. Posisinya masih black screen, biasanya ada warna hitam layarnya, kemudian ada tulisan-tulisan. Tunggu sampai muncul pesan di sana, nanti ada tulisan press del to enter setup. Nah, DL di sini merupakan shortcut atau tombol yang harus ditekan untuk kita bisa masuk ke menu BIOS. Nah, setelah muncul tadi press del to enter setup, pesan tadi, kemudian kita tekan shortcut-nya. Nah, untuk diketahui shortcut BIOS itu berbeda-beda setiap jenisnya, tergantung jenis BIOS ya. Ada yang F2, ada F12, ada F8 atau del atau delete ya. Nah, ketika kita sudah menekan tombol shortcut tersebut, kita nanti akan diarahkan ke halaman tampilan awal BIOS. Kurang lebih gambarnya untuk tampilan awal seperti ini. Nah, di sebelah sini, sebelah kiri ini ada tampilan Word BIOS. Kurang lebih tampilan seperti ini. Kemudian ada tampilan awal, saya kasih contoh lagi dari
Onyx BIOS ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah ini ada tanggal, kemudian nanti ada pengaturan booting ya. Baik, nanti kita praktekkan. Nah, mengatur BIOS agar komputer bisa booting dari USB flash disk atau USB flash disk yang ada operasi sistem Windows-nya. Nah, nanti kita praktekkan, karena kenapa sebelum menginstal ulang kita harus bisa melakukan setting BIOS ini. Nah, nanti kita praktekkan kenapa di USB, karena saat ini jarang sekali untuk melakukan install ulang dari CD-ROM atau dari PD-ROM ya. Kita bisa sangat dengan mudah, atau kita bisa lebih mudah melakukan install operasi sistem nanti dengan USB flash disk. Setelah memahami langkah-langkah masuk ke menu konfigurasi BIOS, langkah selanjutnya adalah menginstal komputer. Hal yang harus disiapkan adalah CD program operasi sistem, atau bisa diganti dengan USB flash disk yang berisi yang telah kita isi operasi sistem. Agar saat pertama booting komputer membaca CD program atau USB program, kita harus melakukan setting BIOS agar booting pertama di CD program, atau dalam hal ini kita dalam praktek ini kita akan melakukan supaya booting utama di USB program. Nah, langkah-langkahnya, ya, setelah kita masuk ke BIOS ya, kita nanti cari menu boot. Nah, jika tidak ada cari di menu lain yang di dalamnya ada keterangan seperti, kadang-kadang ada tulisannya boot, di jenis BIOS yang lain mungkin tertulis booting, di jenis BIOS yang lainnya lagi mungkin tertulis boot order atau boot priority dan sebagainya. Intinya kita akan melakukan setting supaya flash disk yang USB flash disk yang berisi operasi sistem itu berada di tampilan prioritas atau push atau pertama ya, untuk booting pertama. Nanti kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini tertulis flash drive-nya masih SATA atau hard disk ya, sedangkan USB flash disk-nya dia masih di second atau yang kedua. Kita nanti akan mempraktekkan bagaimana caranya supaya USB flash disk ini berada di flash drive di pertama ya. Baik. Nah, jangan lupa ketika kita akan melakukan setting BIOS agar flash disk di tampilan boot pertama, pastikan USB tersebut dia sudah terpasang di CPU. Nah, jika sudah terpasang maka nanti BIOS bisa membacanya dan kita pindahkan ke urutan pertama. Nah, setelah selesai kita bisa lihat menu exit ya. Kita masuk ke menu exit dan pilih menu exit save supaya settingan tadi tersimpan sesuai dengan settingan yang telah kita tentukan tadi. Baik, untuk lebih memahami tentang konfigurasi dan setting BIOS, silakan untuk menonton video pembelajaran atau tutorial tentang cara setting BIOS di channel Yuk Belajar. Nah, khusus pelajaran komputer dan jaringan dasar ada playlist khusus di komputer dan jaringan dasar. Baik, setelah ini ada post test biasa ya, kerjakan tugas membuat resume. Ada link yang sudah disiapkan. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan permasalahan yang umum terjadi pada perakitan komputer. Kemudian yang kedua, jelaskan apa itu bit kode. Yang ketiga, jelaskan apa itu BIOS. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis BIOS berdasarkan perusahaannya. Yang kelima, settingan BIOS meliputi apa saja. Baik, materi 2 sudah selesai ya. Selanjutnya nanti kita masuk ke materi ketiga, menginstal komputer. Nah, materi ketiga ini insya Allah akan kita pelajari, akan saya sampaikan setelah UTS nanti. Baik, untuk materi sekarang saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.